Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Sektor atau yang biasanya disebut dengan MSDM. Kelompok 5 ini beranggotakan 7 orang. Saya, Kiki Haryanti, dan teman saya yang lainnya ada Rodotul Jannah, Ainun Najib, Irdani Hermawan, Rosita Dwi, Pratiwi Widya, dan Nailul Isnaini. Kami akan mempresentasikan tentang penilaian kinerja atau manajemen kinerja ASN. Selanjutnya di slide kedua yaitu suatu pembahasan, di mana penilaian kinerja atau manajemen kinerja ini terbagi menjadi beberapa pembahasan. Yang pertama, teori pengertian kinerja. Kedua, indikator kinerja. Ketiga, penilaian kinerja. Keempat, faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja pegawai. Kelima, prosedur ASN. Keenam, penilaian kinerja pegawai. Dan yang ketujuh, tata cara penyusunan sasaran kinerja pegawai. Dan yang terakhir, unsur sasaran kinerja pegawai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota yang lainnya. Slide selanjutnya, teori pengertian kinerja. Konsep kinerja pada dasarnya merupakan sebuah pencapaian hasil kerja yang berhubungan dengan operasi, aktivitas, program, dan misi organisasi. Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Slide selanjutnya, indikator kinerja oleh Miner Sudarmato tahun 2009 halaman 11-12 mengemukakan 4 dimensi yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja, yaitu 1. Kualitas, yaitu tingkat kesalahan, kerusakan, kecermatan. 2. Kuantitas, yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan. 3. Penggunaan waktu dalam bekerja, yaitu tingkat ketidakhadiran, keterlambatan waktu kerja efektif atau jam kerja hilang. 4. Kerjasama dengan orang lain dalam bekerja. Slide selanjutnya ini membahas tentang penilaian kinerja. Penilaian kinerja menurut Gary Dessler adalah mengevaluasi kinerja karyawan saat ini atau di masa lalu relatif terhadap standar prestasinya. Adapun indikator penilaian kinerja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai, yaitu yang pertama ada kuantitas, yang kedua ada kualitas, waktu, biaya, orientasi, pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, dan kerjasama. Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja pegawai ada 2 faktor. Yang pertama, faktor individu. Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis atau rohani dan fisiknya atau jasmania. Dan faktor yang kedua ada faktor lingkungan organisasi. Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam pencapaian prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, autoritas yang memadai, target kerja yang menantang, pola komunikasi kerja efektif, hubungan kerja harmonis, iklim kerja respek dan dinamis, peluang berkarir, dan fasilitas kerja yang relatif memadai. Prosedur aparatur sipil negara. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil atau PNS,
Penilaian kinerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan atau predikat sebagai berikut. Yang pertama yaitu sangat baik. Apabila PNS memiliki nilai dengan angka 110 sampai 120 dan menciptakan ide baru dan atau cara baru dalam meningkatkan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau pemerintah. Yang kedua yaitu baik. Apabila PNS memiliki nilai dengan angka 90 sampai 120. Yang ketiga yaitu cukup. Apabila PNS memiliki nilai dengan angka 70 kurang dari angka 90. Yang keempat yaitu kurang. Apabila PNS memiliki nilai dengan angka 50 sampai angka 70. Yang terakhir yaitu sangat kurang. Apabila PNS memiliki nilai dengan angka kurang dari 50. Unsur-unsur yang dinilai dalam melaksanakan penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah 1. Kesetiaan, kedua prestasi kerja, ketiga tanggung jawab, keempat ketaatan, kelima kejujuran, keenam kerjasama, ketujuh prakarsa, dan yang terakhir adalah kepemimpinan. Dalam hal kesetiaan ini, yang dimaksud adalah kesetiaan, ketaatan, dan pengabdian kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah. Untuk prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Dan tanggung jawab adalah kesanggupan seorang PNS menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya, serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya. Keempat yaitu ketaatan adalah kesanggupan seorang PNS untuk menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, menaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan. Yang kelima yaitu kejujuran, yaitu ketulusan hati seorang PNS dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya. Yang keenam yaitu kerjasama, adalah kemampuan seorang pegawai negeri sipil untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tugas yang ditentukan, sehingga tercapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Yang ketujuh yaitu prakarsa, adalah kemampuan seorang PNS untuk mengambil keputusan, langkah-langkah, atau melaksanakan sesuatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan. Yang terakhir yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan di sini dimaksud adalah kemampuan seorang PNS untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. Penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Setiap PNS wajib menyusun sasaran kinerja pegawai sesuai rencana kerja tahunan instansi. Bila tidak disusun, dijatuhi hukuman dinas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Sasaran kinerja pegawai terdiri dari kegiatan, tugas jabatan, dan target yang harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai. Bila tidak disetujui, maka keputusan diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan bersifat final. Ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari, meliputi aspek penilaian yaitu kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Penilaian dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dan target. Bila realisasi lebih dari target, maka penilaian sasaran kinerja pegawai capaiannya dapat lebih dari 100%. Sasaran kinerja pegawai jika tidak tercapai diakibatkan faktor di luar kemampuan, maka penilaian didasarkan pada pertimbangan kondisi penyebab. Melaksanakan tugas tambahan dari pimpinan atau menunjukkan kreativitas yang bermanfaat bagi organisasi dalam melaksanakan tugas jabatan, maka hasil penilaian menjadi bagian dari penilaian capaian sasaran kinerja pegawai. Di sisi lain, jika terjadi pemindahan pegawai setelah bulan Januari, maka yang bersangkutan tetap menyusun SKP atau sasaran kinerja pegawai
pada awal bulan. Slide selanjutnya, tata cara penyusunan sasaran kinerja pegawai. Proses penyusunan SKP yang dimaksud dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil atau PNS dilakukan dengan memperhatikan perencanaan strategi instansi pemerintah, perjanjian kinerja, organisasi dan tata kerja, uraian jabatan, dan SKP atasan langsung. Berikutnya, unsur sasaran kinerja pegawai didukung dengan nilai capaian SKP dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut. Angka 91 ke atas dinilai sangat baik. Angka 76 sampai 90 dinilai baik. Angka 61 sampai 75 dinilai cukup. Angka 51 sampai 60 dinilai kurang. Angka 50 ke bawah dinilai buruk. Kegiatan ini meliputi tugas jabatan di mana hal tersebut mengacu pada penetapan kinerja atau RKT, organisasi dan berorientasi pada hasil kerja yang nyata secara terukur. Pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan tertinggi sampai dengan terendah secara hierarki, lalu kemudian diimbangi dengan angka kredit yang merupakan satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai. Kemudian, target yang akan dicapai dalam ruang lingkup penetapan target yang jelas meliputi kuantitas atau output kualitas. Mutu paling tinggi 100. Waktu itu meliputi bulan, triwulan, kuartal, semester atau tahunan, dan biaya. Selanjutnya yaitu permasalahan yang dihadapi oleh ASN. Terdapat dua macam permasalahan yang dihadapi oleh ASN, yaitu 1. Tantangan yang dihadapi oleh aparatur sipil negara atau ASN. Yang kedua yaitu kendala dalam meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil daerah. Selanjutnya yaitu tantangan-tantangan terkini yang dihadapi pegawai aparatur sipil negara. Setidaknya ada dua tantangan yang kini dihadapi oleh aparatur sipil negara, yaitu politisasi ASN. Politisasi ASN terutama terjadi pada saat pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Yang kedua yaitu kriminalisasi ASN. Kriminalisasi ASN merupakan perkara-perkara tindak pidana korupsi yang dibawa ke pengadilan tipikor yang menjerat banyak penyelenggara negara atau pegawai ASN. Selanjutnya yaitu ada sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi Indonesia. Permasalahan tersebut antara lain besarnya jumlah PNS daerah dan tingkat pertumbuhan yang tinggi dari tahun ke tahun. Rendahnya kualitas dan ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki, kesalahan penempatan dan ketidakjelasan jalur karir yang dapat ditempuh. Yang selanjutnya yaitu slide yang ke-13. Kendala dalam peningkatan disiplin pegawai negeri sipil daerah. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala dalam peningkatan disiplin pegawai negeri sipil daerah adalah yang pertama, kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang seharusnya memberikan sanksi atau tindakan secara tegas bila mana seorang PNS terbukti melakukan pelanggaran disiplin dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan shock terapi agar PNS yang lain tidak meniru atau melakukannya. Yang kedua yaitu lunturnya kedisiplinan pegawai negeri sipil. Bagi seorang pegawai negeri sipil, kedisiplinan harus menjadi acuan hidupnya. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang semakin tinggi membutuhkan aparatur yang bersih, berwibawa, dan berdisiplin tinggi dalam menjalankan tugas. Pasal 3, angka 15, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pada pokoknya disebutkan bahwa setiap PNS, dalam hal ini di atas, berkewajiban dalam membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas bahwa
Indikator pengukuran penilaian kategori ASN berprestasi atau teladan yaitu dengan mendasar pada komponen penilaian dan metode sebagai berikut. A. Yaitu hasil evaluasi penilaian prestasi kerja, kedisiplinan kehadiran, pengisian log harian pada kanal aplikasi ESKP setiap bulannya. B. Subbagian tata usaha di lingkungan sekretariat dan direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menetapkan 5 orang kandidat ASN berprestasi atau teladan dengan indikator penilaian sebagaimana dimaksudkan pada angka 3 huruf A di atas. C. Yaitu 5 orang kandidat yang telah dinominasikan tersebut akan diberikan penilaian oleh pimpinan Satker dengan indikator penilaian pada performa, loyalitas, etika, perilaku, guna mendapatkan 1 orang peraih penghargaan ASN berprestasi atau teladan tiap bulannya. Sekian dari kelompok 5. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.